masih dalam situasi kita tidak boleh bersama duduknya seperti biasa di gereja, namun kita berada pada tempat yang berbeda. Tapi kita percaya ada kasih Tuhan yang senantiasa menyatukan kita dan memberikan sukacita dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, hari ini ibadah kita adalah temanya menyenangkan hati Ibu. Baiklah, kita menyatakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita hingga saat ini. Lewat matahari yang bersinar, lewat burung-burung yang berkicau, lewat bunga-bunga yang harum semerbak dan indah, kita merasakan betapa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Mari kita nyatakan pujian kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Yaitu teman-teman kita dari sektor Timur D, Hanita Samargi 5 Oktober 2018, Adrian Sinaga dari sektor Timur A 7 Oktober 2014, Sari Octavia Purba dari Komplek Gereja yaitu 9 Oktober 2006, Okri Diarmi sektor Komplek Gereja 11 Oktober 2016, dan Magdalena Octavia Darmani sektor Timur D 15 Oktober 2008. Selamat ulang tahun buat teman-teman kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa menolong, menguatkan, meneguhkan, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin percaya di dalam kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita mau mulai ibadah kita mau menyatakan penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Tanpa kasih anugerah Tuhan, kita tidak bisa ada hingga pada hari ini. Mari kita nyatakan, Bapa, Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada Allah Bapa kami yang sungguh baik. Sesungguhnya setiap hari adalah berkat dalam hidup kami. Jikalau kami ada yang hingga pada hari ini, semuanya hanya karena kebaikan dan kasih anugerah. Biarlah ya Tuhan seperti pujian kami pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, kami tidak pernah lupa mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik untuk anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu yang masih boleh beribadah hingga saat ini. Berkati mereka ya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah semakin hari semakin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin percaya akan kasih Tuhan, sehingga mereka bertumbuh, berbuah, bahkan boleh menjadi berkah bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau terus lanjutkan ibadah kami ini, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pita yang akan dibawakan oleh teman kita dari sektor pasar hitam. Nah, adik-adik sekolah minggu harus dengar-dengaran sama perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan. Karena dengan demikian, itu tandanya anak sekolah minggu anak yang baik, dan nanti masuk surga terima upahnya. Mari kita katakan pujian kita. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Nama saya Kristi Wulandari Saragi dari sektor Pasar Hitam. Tita palimahon, maningon pasangapon udo, nama torasmu ase martuaho. Anjaha dokaho manggolu bani tanoh, na binereni naibata hubam. Ayat hafalan kita pada hari ini akan dibawakan oleh teman kita dari sektor Sumber Jaya. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita mau nyatakan kasih ibu itu adalah tidak pernah terhingga, tidak ada batasnya, ya kan? Kasih ibu itu hanya memberi dan tidak mengharapkan untuk dikembalikan. Nah, sama seperti sinar matahari yang senantiasa menyinari dunia tanpa pernah lelah. Mari kita nyatakan pujian kita, adik-adik yang terkasih. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa.
Sitepur. Saya akan mengucapkan ayat hafalan kita dari Amsal 23 ayat 25. Diamlah ayahmu dan ibumu bersukacita, diamlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, firman Tuhan kita hari ini adalah bagaimana kita menyenangkan hati ibu, bagaimana menyenangkan hati mama di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kakak tanya siapa yang mau menyenangkan hati mama, pasti semua tunjuk tangan. Kakak percaya itu. Nah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mendengarkan, belajar dari firman Tuhan, agar kita boleh menjadi pelaku firman, boleh menyenangkan hati mama. Karena kita tahu dalam setiap doa mama, dalam setiap doa ibu kita ada nama kita disebut. Mari kita nyatakan pujian kita sambut firman Tuhan. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka aku kenal, tak kunjung mengenal. Shalom adik-adik semua. Iya, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari adik-adik, Alkitabnya diambil, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan untuk hari ini kami dapat beribadah, ini semua hanya karena kemurahan yang daripada Tuhan saja. Dan saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik,
Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayo adik-adik, sama-sama kita buka Alkitab kita dari Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Sudah ketemu adik-adik? Iya, kakak yakin sudah ketemu. Jadi kakak bacakan, adik-adik yang ada di rumah juga membaca di dalam hati. Lukas 11 ayatnya yang ke-27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat yang ke-28, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Iya adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah menyenangkan hati ibu. Iya, apa adik-adik? Menyenangkan hati ibu. Iya, siapa itu ibu adik-adik? Iya, ibu itu adalah seseorang yang melahirkan kita. Ibu adalah seseorang yang merawat kita mulai dari kita lahir, beranjak dewasa, sampai kita orang tua. Itulah seorang ibu. Seorang ibu juga ada seorang yang senantiasa mengasihi kita. Seperti lagu kita tadi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Jadi seorang ibu adalah seorang yang setia mengasihi kita. Apalagi tadi lagu kita adik-adik, seorang ibu seperti apa? Seorang ibu adalah seseorang yang setia berdoa untuk anak-anaknya. Itulah yang dikatakan seorang ibu. Jadi yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita dapat menyenangkan hati seorang ibu? Ya adik-adik, kita bisa lihat di dalam Lukas 11 ayat yang ke-27. Ada seorang ibu yang mengatakan, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Artinya, seorang ibu itu melihat apa yang dilihat dia dari Tuhan Yesus, sehingga dia mengatakan, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau." Sehingga ibu itu mengatakan, "Berbahagialah susu yang menyusui engkau." Iya, karena ibu tersebut melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26, di situ menceritakan apa-apa saja yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan yang buta dan tuli. Tuhan Yesus mengusir setan. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia senantiasa berdoa. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus yang diperhatikan ibu tadi. Sehingga dia mengatakan bahwa berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Jadi karena dia sudah melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, jadi dia mengatakan berbahagialah ibunya Tuhan Yesus. Jadi apa jawab Tuhan Yesus adik-adik? Iya. Apakah Tuhan Yesus jadi berbangga hati? Apakah Tuhan Yesus jadi besar kepala ketika seorang ibu tadi mengatakan hal yang demikian? Tidak adik-adik. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mari kita lihat di ayat yang ke-28. Di ayat yang
ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi Ia berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Artinya apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah, orang yang memeliharanya. Memeliharanya itu seperti apa? Memelihara artinya melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah yang dikatakan orang yang berbahagia. Jadi di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa yang berbahagia itu bukan hanya ibunya Yesus, tetapi semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti berbahagia. Ketika apa adik-adik? Iya, ketika itu tadi. Ketika anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan, mau merawatnya di dalam kehidupannya, melakukannya di dalam kehidupannya, sehingga firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, saat ini mari kita dengarkan sebenarnya apa yang menjadi kebahagiaan kepada orang tua, apa yang menjadi kebahagiaan kepada ibu kita. Saat ini mari kita dengarkan beberapa pendapat dari ibu tentang apa yang membuat mereka bahagia. Shalom anak-anak kami semua. Kalau saya ditanya sebagai seorang ibu, banyak hal yang membuat hati saya senang melihat anak-anak saya. Yang pertama, ketika anak saya rajin pergi beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ketika anak saya patuh terhadap nasihat orang tua dan guru. Yang ketiga, ketika anak saya rajin belajar dan menuntut ilmu di sekolah. Keempat, ketika anak saya tetap jujur dalam mengambil sikap dan tindakan dalam kehidupannya. Lalu yang kelima, saya sangat senang ketika anak saya tetap rendah hati walaupun dia dapat mencapai cita-cita yang dia inginkan. Buat anak-anak kami semua, lakukan hal-hal baik untuk kehidupanmu, raih masa depanmu, dan tetap rendah hati. God bless you. Shalom, hai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Ada satu pertanyaan yang diberikan kepada saya. Hal-hal apa saja sebagai seorang ibu yang paling membahagiakan yang dilakukan oleh anak-anaknya? Ya, sangat banyak sekali sebetulnya, tidak terkirakan ya. Tapi karena dinyatakan bahwa apa-apa saja hal yang menyenangkan bagi seorang ibu, melihat anak-anaknya ya tumbuh berkembang dengan baik saja, itu sudah sangat membahagiakan karena bisa merawat ya, bisa menjaga sejak hamil dalam kandungan, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan, sampai kemudian juga kelak akan mengawinkan kembali. Itulah siklus daripada kehidupan. Nah, ketika dipertanyakan kepada saya hal-hal apa saja yang bisa membanggakan bagi orang tua yang dilakukan anak-anak, ya, yang pertama sekali kalau anak-anak kita itu menghargai kita, gitu ya, menghargai saya, menghargai ibunya. Ketika misalnya contohnya saja makanan yang kita masak itu dimakan dengan penuh semangat, penuh selera, itu merupakan satu kebahagiaan bagi seorang ibu. Kalau dia memasak anak-anaknya dengan gembira hati, memakannya dengan baik, itu kan berarti menghargai orang tua ya. Nah, kemudian kalau anak-anak kita itu kita dengarkan mendoakan kita, kan anak-anak sekolah minggu kan sering, tolonglah Tuhan ibu saya gitu ya, bapak saya, saudara-saudara saya, yang terkadang itu tidak ada kita ajari gitu ya, tapi kita dengarkan dengan bahasa polosnya pada saat mereka anak-anak, mereka mendoakan ternyata ibunya ya. Itu yang menjadi paling membahagiakan. Kemudian
kalau kita melihat anak-anak kita itu sopan, hormat kepada orang tuanya, ya, tidak membentak, tidak marah ketika misalnya disuruh orang tuanya mengerjakan sesuatu, ya kan? Oleh karena itu kita sebagai orang tua akan bangga sekali kalau anak itu hidup dalam hormat dan sopan santun kepada siapa saja, ya. Saya juga selalu mengajarkan kepada anak-anak saya pada saat dulu dengan memanggil istilah abang, kakak, ya. Kalau dia panggil nama kan kelihatannya tidak sopan, ya. Jadi itu yang kita membahagiakan bagi kita ketika mereka kita lihat hidup damai sejahtera, ya, bersama-sama bercanda, bermain bersama dengan kakak adiknya. Walaupun terkadang juga bisa juga ada bikin kesal, tapi akhirnya mereka akan bercanda ria kembali, ya. Jadi kita sebagai seorang ibu sangat senang melihat mereka, gitu, kehidupan mereka, masa kecil mereka. Kemudian mereka juga bisa selalu bersedia meluangkan waktu, ya. Ada waktunya, apalagi malam hari, ya, bergelenjotan, ya, berpeluk-pelukan dengan saya, itu hal yang paling membahagiakan. Berebutan anak-anak itu memeluk ibunya, memeluk saya. Setiap ada kesempatan pertemuan itu akan membahagiakan bagi kita, karena bercanda dengan saya, dengan orang tuanya, itu hal yang paling membahagiakan. Yang kalau kita melihat mereka bisa selalu bersedia meluangkan waktu, gitu, tidak sepenuhnya hanya bermain dengan teman-temannya, hanya bermain dengan orang-orang yang lain, tapi dia mau meluangkan sedikit waktu dengan ibunya. Nah, kemudian berusaha membanggakan, ya, dan juga membuat prestasi yang baik, gitu. Jadi kita paling bangga kalau anak-anak kita misalnya berprestasi, "Ma, aku juara sekian," gitu, ya. "Ma, aku dapat hadiah," gitu, ya. "Aku sekian besar di dalam nilai," atau apa gitu, atau ada hadiah yang diberikan oleh guru, ya, guru sekolah minggu atau juga guru di sekolahnya. Itu hal yang paling membanggakan. Jadi dengan prestasi, "Saya juara, Ma, saya ranking kesekian, Ma," itu yang membahagiakan bagi orang tua. Kemudian juga kalau kita mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari anak-anak kita, gitu, ya, itu hal yang paling membahagiakan, karena ternyata mereka juga mengingat kita. Itu yang mungkin sebagian yang saya bisa berikan. Apalagi mereka katakan, "Jaga diri ya, Mak," gitu, ya, "Selamat ulang tahun, Mak," ya, kemudian "Selamat bekerja, selamat bertugas." Itu memang hal-hal yang kecil yang terkadang menurut orang itu tidak besar nilainya, tapi bagi saya itu sangat besar nilainya. Apalagi mereka menyatakan, "Saya sayang, saya cinta sama Mama," gitu. Dia kan kata-kata sekecil itu, ya, "I love you, Mami," itu udah sangat membahagiakan kepada kita. Itu mungkin kepada anak-anak sekolah minggu, ya. Mari sayangi orang tua, sayangi ibumu, supaya bisa membuat ibumu bahagia, tersenyum gembira. Terima kasih. Horas, horas, horas. Iya, adik-adik. Kita sudah mendengarkan tadi beberapa pendapat dari para ibu yang menyatakan apa yang membuat mereka sebenarnya bahagia. Yang membuat hati seorang ibu bahagia adalah, yang pertama, ketika dia menyandang gelar, menyandang sebutan sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, itu adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi seorang ibu. Bahkan ketika anak-anaknya mau mendengarkan nasihatnya, ketika anak-anaknya mau mendengarkan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Bahkan ketika seorang ibu, ketika orang tua kita sudah menjadi tua, kita anak-anaknya setia memperhatikan dan merawat mereka.
Itulah yang menjadi kebahagiaan seorang ibu. Ketika kita menjadi anak yang baik, turut kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tidak nakal, tidak kalau disuruh main game sampai beberapa jam tahan. Tetapi ketika disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, ketika disuruh mengerjakan pekerjaan sekolah, iya ma, nanti, sebentar lagi ma, nanti, tunggu. Itu tidak menyenangkan hati orang tua. Tetapi yang menyenangkan hati orang tua, seperti yang kita dengar tadi, keinginan-keinginan daripada ibu yang sudah mengucapkan keinginan mereka, bahwa kebahagiaan mereka adalah ketika anak-anaknya mendengarkan firman Tuhan, membahagiakan orang tua, terlebih membahagiakan Tuhan. Itulah sesungguhnya yang menjadi kebahagiaan seorang ibu, yang menjadi kebahagiaan orang tua. Adik-adik, mari kita baca di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Kakak bacakan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi kakak baca. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi adik-adik, sama seperti yang sudah dinyatakan oleh para ibu tadi, bahwa sukacita terbesar, bahwa apa yang membuat orang tua bahagia, apa yang membuat hati seorang ibu bahagia adalah ketika anak-anaknya berjalan di dalam kebenaran, ketika anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Jadi adik-adik, kita sudah tahu apa yang membuat orang tua kita bahagia, apa yang menyenangkan hati ibu kita. Mari adik-adik, kita bersama-sama sebagai seorang anak berupaya untuk menyenangkan hati ibu kita, menyenangkan hati orang tua kita. Karena apa juga adik-adik? Apakah upah dari kita ketika kita hidup menyenangkan hati orang tua kita? Iya, apa adik-adik? Adakah upahnya? Iya. Tuhan mengatakan ada upah kepada anak-anak yang hidup menyenangkan hati orang tuanya. Itu ada di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16, yaitu dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maningon pasangaponmu nama torasmu, ase martuaho, anjahadokah manggolu, banitano, nabinerehoni, naibata, hubang. Itulah adik-adik, janji Tuhan kepada anak-anaknya yang mau menyenangkan hati orang tuanya, yang mau menyenangkan hati seorang ibu. Jadi adik-adik, tetaplah berupaya untuk menyenangkan hati ibu, menyenangkan hati orang tua. Sebelum kakak tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kakak yakin semua adik-adik tahu dengan pujian kita dari Efesus 6 ayat 1. Mari adik-adik, sama-sama kita bernyanyi. Mari kita katakan pujian kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
bersatu. Iya, amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, firman Tuhan yang sudah mengajari kami bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang harus meneladani hidup Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami untuk mengasihi orang tua kami. Bagaimana kami supaya kami dapat menyenangkan hati ibu kami. Ini kami Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang terus mengajari kami, mengajari adik-adik kami yang ada di rumah, supaya senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, senantiasa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati ibu. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan agar diserahkan kepada pengurus sektor dan pengurus sektor yang akan menyerahkan kepada pengurus jemaat. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, baiklah kita dengarkan ayat yang mendasari kita di dalam mengumpulkan persembahan yang diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita puji Tuhan kita nyatakan pujian kita. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan harapan bahwa Tuhan berkenan dengan ibadah ini dan adik-adik sekolah kami semua, kakak-kakak sekolah minggunya juga semakin diberkati Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami. Dan kami mau ya Tuhan
kiranya ibadah kami ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan adik-adik kami semua, khususnya adik-adik sekolah minggu di KPS Lampu Merah yang ada di rumah, semakin hari semakin Tuhan berkati, dan semakin hari semakin menjadi berkat untuk semua orang. Dan saat ini Tuhan, kami sudah menyerahkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini Tuhan doa yang kami naikkan. Biarlah kiranya Tuhan yang meluruskan kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami layak menjadi anak-Mu dan layak menerima berkat-berkat yang berlimpahan daripada-Mu. Ini kami Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah